akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, saya baru pertama kali berkhotbah di gereja yang sangat indah ini, walaupun harus saya katakan beberapa kali saya pernah bersama-sama dengan pendeta di sini dulu, dengan penetua kita, mengadakan rapat tentang apa yang dibutuhkan oleh HKBP. Oleh karena saya baru pertama kali, ya ada baiknya saya kira saya perkenalkan diri saya. Saya sudah pensiun, sudah 68 tahun umur saya. Jadi kalau Mazmur mengatakan 70 tahun, ya kira-kira 2 kalender lagi lah saya itu, menurut Mazmur itu. Ya. Jadi istri saya guru Tambunan, punya putra dan putri 5, 3 putra, 2 putri. Baru 1 yang kawin, tapi sudah punya cucu saya. Nama cucu saya si Mergugu, maka saya Upu Mergugu gitu. Horasma di kita. Firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita, Yosua 24 ayat 1 sampai 2a katanya, tapi saya nggak bisa tahu mana 2a-nya, jadi 1 sampai 2 aja nanti saya baca. Setelah itu ayat 14 sampai 18. Demikian bunyinya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dengan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir,
dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, hal yang menarik untuk kita jadikan pegangan hidup kita dari apa yang kita dengar tadi, ketika Yosua mengatakan, aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya kira dari antara kita banyak yang sudah tahu firman ini, dan saya sering mendengar ketika orang-orang tua memberi kata-kata nasihat kepada satu keluarga yang baru menikah, sering memakai kata-kata ini. Jadilah seperti Yosua yang mengatakan, aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang ini sangat menarik. Karena apa? Ini adalah suatu janji. Ini adalah suatu pengakuan. Janji yang diucapkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia saja, tapi di hadapan Allah. Memang Joshua yang memanggil orang Israel berkumpul. Joshua yang memanggil para tua-tua itu berkumpul. Joshua yang memanggil pemimpin-pemimpin itu berkumpul. Tetapi ketika mereka berkumpul, mereka mengaku mereka berkumpul bukan semata-mata di hadapan Joshua, tetapi berkumpul di hadapan Allah. Beda berkumpul di hadapan Allah dengan berkumpul di hadapan manusia. Karena yang berkumpul di hadapan Allah tentu yang menguasai itu adalah Allah sendiri. Sikap dan perkataan yang mereka katakan di sana dipertanggungjawabkan bukan kepada manusia, tetapi adalah kepada Allah sendiri. Oleh karena itu tidak boleh di sana asal ngomong. Di sana kesungguhan, harus ada kesungguhan. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan punya konsekuensi. Yang mana kalau dilanggar tentu akan mendapat hukuman dari Tuhan sendiri. Jadi kalau Joshua mengatakan aku dan seisi rumahku, itu bukan suatu ucapan yang kosong belaka. Itu sesuatu ucapan yang benar-benar dari hati, dari ketulusan dan keikhlasan, dan siap untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Pertemuan itu adalah pertemuan di hadapan Allah. Maka segala sesuatu yang mereka ucapkan di sana adalah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Pertemuan di gereja
Apa bedanya dengan pertemuan-pertemuan lain? Mungkin kita, sebagian dari kita mungkin nanti akan bertemu di rumah-rumah. Arisan mungkin ya. Setiap hari Jumat, Sabtu orang Batak bertemu di pesta adat. Banyak pertemuan-pertemuan yang kita lakukan. Tapi pertemuan itu bukanlah pertemuan yang sama seperti pertemuan Joshua di sini. Karena pertemuan itu bukanlah pertemuan di hadapan Allah. Pertemuan di gereja adalah gambaran dari pertemuan Joshua. Pertemuan di hadapan Allah. Itu makanya setiap kebaktian dibuka bukan atas nama gubernur, bukan atas nama presiden, bukan atas nama Evorus, bukan atas nama Pendeta Syahana apalagi, tetapi atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah pertemuan di hadapan Allah. Maka sikap kita di sini, apa yang kita ucapkan di sini adalah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Dia yang di atas. Itu makanya sikap di gereja harus dibedakan dengan sikap dalam pertemuan lain. Tidak boleh sembrono bicara. Tidak boleh kita asal-asal ngomong. Harus kita hargai sebagai pertemuan di hadapan Allah. Bagi orang yang tidak mampu menghayati itu, maka dia akan berbuat sesuka-sukanya di gereja itu. Akan memperlakukan gereja itu sama seperti gedung-gedung lain. Bebas sesukanya, ngomong apa saja, bersikap apa saja. Jangan-jangan waktu berdua ada yang jalan-jalan mungkin seperti di pesta-pesta adat kita berdua, tetapi raja-raja adat ngomong dan membagi jabatan. Joshua mengajak kita supaya dalam gereja itu kita benar-benar bertemu sebagai orang yang bertemu di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa menghayati suatu pertemuan sebagai pertemuan di hadapan Allah? Sedangkan yang kita lihat di sana adalah manusia. Yang maragenda adalah setua, ada marganya. Marga kita adalah pendeta, ada marganya. Bagaimana saya melihat itu Allah? Saudara-saudara, pertemuan Joshua ini juga yang diadakan di Sikem ini, yang mereka lihat adalah Joshua, manusia ini. Yang memanggil mereka juga adalah Joshua, manusia itu. Tetapi kenapa mereka mengatakan itu adalah pertemuan di hadapan Allah? Karena mereka yakin apa yang diucapkan oleh Joshua itu adalah
atas perintah Allah. Sama dengan para gembala di gereja ini, mereka berbicara adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kedua, tidak mengucapkan apa yang di hatinya kepada kita, tetapi apa yang di hati Allah. Sebuah agenda, dia adalah mewakili Allah berbicara kepada kita semua yang ada di sini. Kalau tadi Sitwa mengatakan beginilah janji Allah tentang keampunan dosa, itu adalah firman Allah, bukan apa kata Sitwa itu. Demikian pendeta, dia harus berbicara di sini atas perintah Allah. Dan itu hanya mungkin kita terima kalau kita datang dengan iman. Apalagi siapa? Itulah pertemuan Yosua itu. Itu mereka katakan pertemuan di hadapan Allah karena mereka datang di sana dengan imannya, sehingga mereka melihat Yosua, tetapi melalui itu mereka mendengarkan perintah Allah. Kedua, saudara-saudara, aku dan seisi umatku akan beribadah kepada Tuhan. Sangat menarik, karena ini adalah suatu pilihan. Satu pilihan di antara dua. Pilih dewa atau Tuhan, setan atau Allah. Ini pilihan yang menentukan hidup, menentukan perjalanan mereka, kemana mereka, menentukan langkah hidup mereka, menentukan siapa mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, menentukan keberadaan mereka sebagai suatu bangsa. Pilihan. Banyak orang mengatakan sekarang bahwa hidup ini adalah pilihan, katanya. Banyak orang mengatakan itu. Nah, itu benar juga. Karena setiap saat kita disuruh memilih. Seorang mahasiswa disuruh pilih belajar atau tidak. Suruh milih. Pemuda-pemudi sekarang disuruh milih dari jomblo atau berumah tangga. Dan sekarang sudah banyak memilih daripada berumah tangga, lebih baiklah jomblo, katanya jomblo. Lebih baik tidak kawin. Udah ada pilihan itu sekarang. Orang-orang tua harus sadar ini, bahwa sudah salah satu pilihan daripada anak-anak muda sekarang adalah tidak kawin. Itu sudah merupakan satu pilihan di banyak pemuda. Saya kurang tahu kenapa ada pilihan itu. Kenapa? Tapi ada yang mengatakan untuk apa kawin? Toh, si anu kawin 3 bulan sudah minta cerai, katanya. Bagaimana kita harus kawin? Memang sekarang ini kan perceraian sudah banyak. Kalau dulu perceraian itu bagi orang Batak adalah aib bui di alam Batak. Taruh kata Batak ini aib. Tapi sekarang tidak lagi.
Jadi itu salah satu alasan dari banyak anak-anak muda yang saya tanya, kenapa kamu sudah berumur 40 tahun tidak kawin? Untuk apa kawin? Lihat aja Pak, banyak persoalan orang-orang yang berumah tangga sekarang. Ada itu. Jadi pilihannya jadi apa namanya? Tidak kawin. Tetapi ada juga orang memilih tidak kawin. Katanya ada seseorang pemuda mengatakan kepada saya, katanya begini, sekarang ini sudah berubah zaman Pak. Perubahannya apa? Kalau dulu laki-laki itu di mata seorang perempuan sangat perkasa. Pokoknya laki-laki lah yang lebih hebat dari perempuan. Pekerjaannya, kemampuannya. Tetapi sekarang katanya sudah banyak laki-laki yang di bawah kemampuan dari perempuan. Lihat aja katanya, perempuan sudah ada yang jenderal. Siapa yang mampu kawin dengan jenderal itu katanya? Makanya katanya karena keadaan ini banyak laki-laki yang stres dan merasa tidak mampu, dan ini nggak tahu saya apa benar. Nah, kita lagi mempertimbangkan, katanya sudah banyak yang kebenci-bencian katanya. Apa benar ini kebenci-bencian? Nggak tahu saya. Nah, ini masalah itu sekarang. Jadi laki-lakinya tidak laki-laki lagi, itu maksudnya. Sudah kebenci-bencian. Saya tidak setuju sebenarnya masa kebenci-bencian. Tetapi apa benar? Maka itu dia kebenci-bencian, ya pilihannya dia tidak kawin. Nah, sekarang disuruh pilih kawin tidak kawin. Orang tua mengatakan harus kawin, anaknya mengatakan tidak kawin. Ini sekarang menjadi problem di tengah-tengah kehidupan masyarakat Batak, juga masyarakat HKBP itu. Dan ini bukan masalah yang enteng, ibu bapak. Ini berat. Makanya setiap ada pertanyaan keluarga, pokok-pokok doa apa? Itu tidak lupa itu. Mendoakan anak yang sudah berumur tapi belum kawin supaya dapat jodoh. Mendoakan anak perempuan yang sudah berumur, sudah kerja tapi tidak mendapat jodoh. Itu pokok doa secara umum itu sekarang di tengah-tengah orang Batak. Maka saya katakan, bagaimana kamu mendoakan dia supaya kawin padahal dia tidak mau kawin? Sama dengan berbohong. Berilah jodoh, datang jodohnya. Bagaimana ditanya? Tidak jelas katanya pula. Seperti dia tidak bergetar jantungku katanya. Luar biasa itu. Makanya saya katakan, dan saya berani mengungkapkan sekarang, mungkin kita tidak perlu mendoakan mereka lagi supaya kawin atau tidak kawin. Biarlah mereka selamat atas pilihannya,
Berbahagialah orang tua menerima pilihan mereka itu, tapi yang perlu, yang penting apa? Walaupun mereka kawin, walaupun mereka tidak kawin, tetapi hidupnya berguna bagi Tuhan. Hidupnya berguna bagi sesama manusia. Karena ada orang yang kawin tapi tidak berguna. Ada orang yang tidak kawin tetapi berguna. Teresia itu berguna hidupnya, maka diingat seluruh dunia. Tidak kawin dia. Tapi ada orang yang kawin cerai tidak berguna itu, membawa aib itu kepada dunia. Maka sekarang kalau Joshua mengatakan pilih Tuhan atau dewa-dewa, itu berarti juga pilihlah hidupmu itu berguna atau tidak berguna. Pasti tidak berguna kalau memilih lain dari Tuhan. Pasti tidak berguna. Hanya memilih Tuhanlah yang berguna hidupnya di dunia. Sekarang di antara banyak pilihan itu, pilihan yang menentukan kehidupan manusia, melalui Joshua juga kepada kita disuruh pilih yang mana? Tuhan atau setan? Tuhan atau bigu-bigu? Karena orang Batak juga mengenal banyak bigu-bigu. Sampai sekarang walaupun dia sudah di Jabodetabek ini masih percaya ada bigu gancang, ada bigu nurnur, dan bigu-bigu yang lain, ya. Dan orang Batak lah yang bisa berbicara dengan bigu. Semua orang Batak bisa berbicara dengan bigu, ya. Karena orang Batak lah yang mengatakan bahasa Indonesia ini tidak ada risi-risi, hatani, joloma, lamot, hatani, bigu. Berarti orang Batak bisa berbicara dengan bigu semua. Maka saya katakan pilih bigu atau Tuhan. Joshua di sini memberi suatu pilihan yang berguna bagi kita, bagi kehidupan kita. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Satu pilihan. Saudara mau memilih itu, terserah kepada saudara. Lalu kita lihat pilihan ini luar biasa, menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, menjadi orang yang berguna bagi Tuhan, menjadi suatu rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan. Rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan seperti apa? Takut akan Tuhan, itu satu. Takut akan Tuhan seperti apa? Apakah kita lari menjauhkan diri dari Tuhan? Bukan. Kalau takut kepada pencuri, ya larilah, tinggalkan itu. Takut kepada pembunuh, larilah, jauhilah itu. Tetapi takut kepada Tuhan, justru kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, maka berkatnya akan jauh dari kita. Keselamatan itu tidak akan pernah kita miliki. Jadi jangan salah paham. Takut akan Tuhan justru akan semakin mendekat kepada Tuhan. Rumah tangga
banyak yang takut akan suami, tetapi banyak juga yang takut akan istri. Banyak itu. Tetapi Joshua mengatakan tidak perlu takut istri, tidak perlu takut akan suami, tapi takutlah akan Tuhan. Hormati Tuhan itu, taati Dia, lakukan apa yang diperintahkan, sehingga apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat 1 itu, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang melaksanakan firman-Nya, yang berjalan di jalan Tuhan. Itu pasti. Kalau kita memilih Tuhan, maka kita akan berbahagia. Ini satu pilihan yang berguna, dan ini suatu contoh kehidupan yang sangat berguna untuk ditiru. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Joshua itu sebagai pemimpin bangsa, dia juga adalah sebagai pemimpin rumah tangga. Dia belum tanya istrinya, tetapi dia berani mengatakan, aku dan seisi rumahku. Kalau orang HKBP ditanya pertanyaan, buru pertanyaan di jabumuinna, ajulusukum majubainat tainar tahu. Kan begitu. Tanya dulu istri. Tapi kan Joshua enggak tanya dia. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Kalau Saul beribadah kepada Tuhan, Joshua tidak tanya-tanya istrinya. Orang Batak yang tanya istrinya. Saya pernah mengatakan kepada seorang ibu orang Batak. Saya tanya dia, Bu Ido, pertanyaan ibumu ini busukku majuan mata. Kenapa harus ditanya? Kan amat taruh kepala rumah tangga. Nah ibarat itu, bayi dua teh, ayam rumah dohi inna. Tapi saya bilang, mana lebih tinggi amata dari Tuhan? Saya bilang, ya Tuhan lah tentu. Masa marah dia? Masa suami saya lebih tinggi katanya? Ini kan untuk Tuhan, bukan untuk suamimu, saya bilang. Baru dia. Wah dia aman katanya. Akhirnya dia mau juga. Joshua, pemimpin di tengah-tengah bangsanya, pemimpin di dalam rumah tangganya. Jadi tidak ada istilah jenderal bagi Joshua. Karena ada istilah jenderal. Suaminya jenderal, tetapi ada yang lebih jenderal, yaitu istrinya. Bagi Joshua nggak berlaku itu. Pemimpin, pemersatu. Dia pemersatu bagi bangsanya, pemersatu bagi rumah tangganya, pemersatu bagi semua. Memang syarat menjadi situa apa sebenarnya? Salah satu syarat bagi situa apa? 1 Timotius berapa itu? 3. Ikon harazani saya ina. Bukan yang dirazai oleh istri. Jadi kalau perempuan menjadi situa, bukan yang dirazai oleh suami, tetapi yang dirazai siapa? Yang dirazai, dikuasai oleh Tuhan.
Saudara-saudara, aku sejumahku, kata Joshua, satu kesaksian kepada orang Israel semuanya, kesaksian yang menunjukkan bahwa Joshua tidak hanya omong, tetapi apa yang diomongkan dia lakukan konkret. Jadi dia berpidato bukan omong kosong. Jadi orang Israel menyaksikan semua, oh ini benar apa yang dikatakan Joshua ini. Maka mereka semua bersama-sama mengatakan, kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Karena mereka lihat pemimpinnya itu memberi motivasi kepada mereka, memberi inspirasi kepada mereka. Joshua adalah seorang pemimpin yang inspiratif. Maka jadilah seperti Joshua itu. Di tengah-tengah rumah tangga, tengah-tengah gereja, masyarakat, negara, dan bangsa, pilih beribadah kepada Tuhan. Tinggalkanlah segala yang bertentangan dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi saksi-saksi yang benar-benar akan membawa manusia ini kepada Tuhan, dan hidupnya akan berguna dan diberkati. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar firman yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh mulai kami hayati dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Banyak godaan-godaan di dunia ini yang mengajak kami untuk meninggalkan Engkau, mengajak kami untuk beribadah kepada yang lain. Kadang kami lemah, karena biarpun kami sudah mengaku percaya di gereja, tapi toh juga kami masih pergi ke dukun, pergi ke paranormal, masih meyakini kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan melalui firman-Mu hari ini, supaya kami semakin dikuatkan untuk benar-benar setia, berpegang, dan melakukan ibadah hanya kepada Tuhan saja. Dan ibadah itu akan kami lakukan bukan hanya di gereja, tapi juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.